Saudara, Konsil Kesehatan Indonesia menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR Dr. Syafril Firdaus yang diduga melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. STR penting bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, lalu bagaimana perkembangan kasus pencabulan yang dilakukan dokter kandung di Garut? Apakah ada korban baru yang telah melapor kembali? Kita sudah bergabung sore hari ini dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Fida, kalau dokter kandungan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah terkait dengan korban ini ada tambahan lagi korban yang akhirnya berani untuk melapor ke polisi? Ya, Audrey dan juga saudara, selain akan melakukan pemeriksaan psikologis dalam waktu dekat, ini juga yang menjadi fokus dari penyidik dari Kepolisian Polres Garut begitu, yakni terkait mencari lebih dalam terkait jumlah korban yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual dari dokter Objin yang berpraktik di Garut ini. Polisi menyebut bahwa berdasarkan pengakuan korban dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian, paling tidak tersangka ini mengakui bahwa dirinya ini telah melakukan tindak asusila kepada setidaknya 4 orang pasiennya. Kalau kita petakan, Audrey dan juga saudara, ada 4 orang pasien yang tersangka akui telah melakukan tindak asusila. Itu artinya pasien yang pertama atau korban yang pertama ini adalah korban yang saat ini telah membuat laporan resmi secara tertulis ke pihak kepolisian, yakni korban yang dilakukan tindak asusila dengan kemudian modus pemberian vaksin atau layanan vaksin secara pribadi, begitu Audrey dan juga saudara. Lalu korban yang kedua kalau kita petakan, ini adalah korban yang videonya ini tersebar luas di jagat maya dengan modus kemudian pemeriksaan USG pada korban. Yang mana hingga saat ini Audrey dan juga saudara, korban yang videonya ini tersebar di jagat maya tersebut masih belum berkenan untuk melaporkan tersangka begitu ya, atau membuat laporan terkait kasus ini kepada kepolisian dengan alasan privasi. Jadi statusnya dalam kasus ini Audrey dan juga saudara, korban yang kedua atau terduga korban yang kedua ini masih sebagai saksi. Itu artinya Audrey dan juga saudara, paling tidak ada 2 lagi korban yang saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dari Polres Garut. Polisi tentunya ini juga menyinggung terkait adanya sejumlah pengguna media sosial yang kemudian menyebarkan cerita-cerita mengenai dirinya yang juga diduga ini menjadi korban dari dokter Objin tersebut. Ini yang didorong oleh kepolisian adalah pihak-pihak yang kemudian membagikan ceritanya di media sosial ini untuk bisa melapor ke posko pengaduan yang ada di Polres Garut begitu ya, ataupun bisa melapor melalui hotline yang tersedia oleh pihak kepolisian. Tentunya yang dijamin oleh masyarakat ini adalah siapapun yang melapor, yang dijamin oleh polisi Audrey dan juga saudara. Ini polisi menjamin hak-hak korban atau pelapor, perlindungan korban, dan juga kerahasiaan identitas secara optimal bagi siapapun korban yang melapor. Ini tentunya didorong oleh kepolisian agar penyidikan dari kasus ini bisa dilakukan secara tuntas begitu Audrey dan juga saudara. Dan kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan, polisi juga berharap nantinya dengan berjalannya waktu
dan juga dengan melapornya para korban, ini tentu akan memeriksa kembali berapa sebetulnya korban yang dilakukan tindak asusila oleh dokter tersebut, baik itu dilakukan di dalam ruang praktik maupun di luar ruang praktik. Ini tentunya Audrey dan juga saudara, kalau tadi kita mengutip dari pihak kepolisian memang bukan menjadi hal yang mudah atau ini adalah hal yang sensitif bagi korban dari tindak kekerasan asusila. Karena melapor tindak asusila yang kemudian ia terima, itu artinya mereka berhadapan dengan stigma masyarakat yang saat ini memang masih negatif begitu ya terhadap korban tindak asusila. Tapi tentunya yang diperkuat oleh kepolisian, dorongan yang kemudian dukungan begitu ya yang diberikan oleh pihak kepolisian agar para korban ini dapat melaporkan tindakan tersebut. Paling tidak ada beberapa fungsi, diantaranya untuk penyidikan. Ini tentunya untuk mengkonstruksi kembali, menambah kembali pasal-pasal yang mungkin bisa menjerat pelaku atau tersangka. Di antaranya jika kemudian nanti pelapor atau korban ini terbukti lebih dari satu, paling tidak polisi atau penyidik ini bisa menambahkan pasal pemberat, pasal pembuatan berulang. Lalu diharapkannya dengan kemudian korban kompak melapor ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan juga siapapun predator seksual yang ada di luar sana, Audrey. Polisi terus mendorong para pasien yang merasa menjadi korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat untuk segera melapor agar penyelidikan bisa dilakukan segera oleh polisi. Terima kasih laporannya Fida Alatas, jurnalis Kompas TV.